Halo teman-teman, aku pengen mereview dulu nih tempat wisata yang pernah saya datengin bareng suami di Morotai. Mungkin Anda pernah dengar daerah Morotai, ini adanya di ujung utara Indonesia, tepatnya di Provinsi Maluku. Nah, untuk sampai ke sini tentunya kita naik pesawat dulu ya ke Ternate. Terus dari Ternate menuju pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk naik feri ke Dodola. Nah, untuk perjalanan naik feri ke Dodola membutuhkan waktu sekitar 24 jam ya, sehari semalam untuk tiba di pantai di Pulau Morotai. Nah, di Pulau Morotai ini terdiri dari gugusan-gugusan pulau yang sangat cantik, dan salah satu diantaranya adalah Pulau Dodola yang saya datengin ya. Nah, untuk sampai ke Pulau Dodola, karena pada saat kami ada di sana bukan hari libur, ya mau nggak mau terpaksa kami harus menyewa kapal yang bisa membawa kami dari Morotai ke Dodola. Lumayan juga sih bayarnya, harus bayar 1 juta rupiah walaupun hanya berdua, tapi ya dibela-belain juga ya, soalnya untuk datang ke sini benar-benar perjuangan yang luar biasa ya. Memang butuh biaya, tenaga dan waktu, apalagi cuacanya yang panas banget. Maka diberilah gelar Pulau Morotai dengan 7 matahari. Oke, sampailah kami di Pantai Dodola ya. Tentunya aku nggak ketinggalan deh, selalu membawa Rivana Water. Coba lihat di pinggir pantainya, itu jernih banget kan airnya. Nah, ini kapal-kapal yang standby di sini adalah kapal masyarakat yang budidaya rumput laut. Jernih banget kan air lautnya di pinggir pantai, itu jernih banget. Nah, di pulau ini tidak ada rumah gitu, tidak ada penduduk ya. Memang pulau ini dikondisikan sebagai tempat wisata untuk pelancong-pelancong dari luar negeri, dari dalam negeri, banyak yang kesini. Nah, ini salah satu budidaya laut yang dilakoni oleh warga-warga setempat, tapi mereka tidak stay di sini, hanya ngumpulin rumput laut saja ketika mereka panen gitu. Nah, di pantai ini kebetulan singgah hari libur ya, aku datangnya pas hari Senin, jadi sepi tapi asik juga, apalagi pasirnya yang putih bersih tuh. Lihat deh, kayak lulur ya. Kayak lulur putih halus di pasirnya. Kalaupun ada sampah-sampah, ini hanya sampah dari pohon. Jadi ada pohon yang kayaknya sengaja ditanam oleh pemerintah setempat ya, untuk biar agak rindang gitu. Nah, yang unik di pantai ini karena kalau kita datangnya pagi hari, maka kita akan lihat pasir timbul. Itu dia sepanjang dari pantai, dari Pulau Dodola ke Pulau Morotai ada bentangan pasir timbul, dan itu hanya nampak pada jam-jam pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu mulai pasang ya airnya. Nah, coba perhatiin, dari sisi kanan ada bibir pantainya, sisi kiri juga ada bibir pantainya. Tapi kalau kamu kesini sudah jam sore, nah pasir timbul ini udah nggak nampak, air lautnya tersambung lagi gitu. Jadi fenomenanya kalau datang pagi hari, nah seperti inilah viewnya. Cakep ya, rasanya pengen baguling-baguling di pantainya. Saking bersihnya, saking putihnya, dan airnya betul-betul jernih banget ya. Untuk masuk ke sini juga murah meriah, hanya bayar 10.000 doang kok untuk bisa main ke pantai ini. Yang mahal itu akses transportasinya, itu yang mahal. Untuk naik ferry saja sehari semalam itu kami harus bayar 400.000 untuk satu orang penumpang gitu. Jadi kalau 2 orang terus misalkan ambil kamar lain lagi.
Oke teman-teman, kita lihat ya, cuacanya di sini panas sekali itu, lihat wajahku merah merona saking panasnya. Tapi kita pakai sunscreen Rivana kok, jadi aman. Sepi-sepi sih. Nah, ini di belakang saya sudah mulai pasang ya air lautnya dari arah kanan arah kiri. Pertama datang masih cakep, masih kelihatan semua pasir timbulnya dari Pulau Dodola ke Pulau Morotai. Jadi ada 2 pulau dibentang oleh pasir timbul. Tapi pasir ini sudah mulai nampak tenggelam ya. Sudah mulai nampak tenggelam karena air lautnya mulai pasang gitu. Nah, di sini pada hari itu waktu kami berkunjung sih nggak ada pelancong yang lain kecuali aku berdua dan ada satu tim keluarga juga yang datang, sehingga kami betul-betul bebas untuk foto-foto, ngambil video, seolah-olah di belakang saya ini adalah kayak lukisan gitu ya, tapi ini real, betul-betul nyata di depan mata kita melihat pantai yang begitu indah. Dan pantai ini dinobatkan sebagai pantai terindah yang ada di Maluku Utara. Tapi kalau menurut saya, versi aku ya, ini adalah pantai yang terindah di Indonesia. Kenapa? Karena sudah ada beberapa pulau juga yang aku datengin di Indonesia, dan hanya melihat pantai yang secakep ini, seindah ini, sekeren ini, dengan airnya jernih sekali, dengan view-nya yang memang cantik ya, apalagi dengan pasir timbulnya yang unik. Oke teman-teman, kamu datanglah ke sini, masih banyak pantai-pantai yang lain, pulau-pulau yang lain yang tidak sempat kami datangin. Setelah dari sini kami rencana mau melanjutkan lagi perjalanan ke Pulau Zamzam. Pulau Zamzam adalah pulau yang bersejarah ya, karena ada kenangan sejarah pada Perang Dunia Kedua. Jarak dari pulau ini membutuhkan waktu kisaran 15 menit untuk sampai ke Pulau Zamzam menggunakan kapal speedboat yang kami tumpangin dari Pulau Morotai. Setelah itu dari Pulau Zamzam kami melanjutkan perjalanan lagi untuk balik ke Morotai. Nah, cukup sekian dulu aku review ya tempat wisata yang aku datengin di Maluku Utara. Kalau ditanya pengen kesana lagi, wow pengen banget. Bisa nginap sih, ada penginapan juga. Terus untuk cemilan juga ada kok disiapin, tapi nggak ada makanan berat ya, sebatas mie instan saja dan gorengan sama minuman. Oke, cukup sekian, bye bye.